Apakah syariat adzan ini bertentangan dengan logika? Kada kalau. Karena waktu adzan di waktu yang tidak mengganggu orang istirahat. Adalah adzan jam 1 malam. Dadalah Allah. Isya adzan waktu orang guringnya belum, masih banyak lagi keluyuran. Ya Allah. Dan waktu adzan pun kada lawas, ya kan? Ada apa adzan bawa sepanjangan ya kalau lah. Anu Ustaz yang dipermasalahkan tuh yang shalawatannya habis itu sebelum adzan subuhnya itu ada tahrim dan lain sebagainya. Tarhim bukan tahrim bang, tarhim ya kan. Tuh umumnya kenyaringan kami terganggu. Nah pulang yang terganggu ini siapa? Kayak itu nah. Islam tidak pernah mengambil hak siapapun. Nabi kita Muhammad SAW di Madinah ketika menguasai Madinah, apakah Yahudi merasa terganggu? Apakah Nasrani merasa terganggu? Malah mendapatkan hak hidup di Madinah. Dikasih dalam aturan piagam Madinah akan hak hidup orang Yahudi dan Nasrani di sekitar Masjid Nabawi. Di saat itu Nabi kita merintahkan Sayyidina Bilal, Bilal naik ke atas adzan. Kenapa jadi Sayyidina Bilal disuruh naik ke atas Bapak Ibu? Karena kada ada mikrofon. Ya kan? Jika ada mikrofon kada Nabi menyuruh naik ke atas bang. Lalu apa kias apa kinayahnya, apa maksudnya, apa mafhumnya Nabi menyuruh naik Sayyidina Bilal naik ke atas adzan? Mafhumnya supaya orang banyak mendengar, kan kayak itu. Jika Nabi itu menghendaki adzan itu yang mendengar hanya sekitar masjid itu saja, mungkin kada usah Nabi nyuruh Sayyidina Bilal naik ke atas. Jemaah. Tapi ada yang pernah umrah, mudahan yang belum umrah, yang belum haji mudah naik haji. Mudahan kita sampai ke Madinah dan ke Mekah. Nah di situ kan di Masjid Nabawi kan melihat orang adzan itu masih diberlakukan di atas. Iya kan? Mengikut zaman Nabi masih di atas walaupun pakai mikrofon. Kita pun kada, kenapa? Karena ulama berpendapat maksud Nabi di atas itu adalah mengeraskan suara supaya orang mendengar. Sekarang ada mikrofon sudah, gantinya naik ke atas adalah mikrofon. Nah, jadi kalau sumpah mengeraskan suara untuk azan itu dilarang, berarti ya tadi melarang hukum yang ada sudah di zaman Nabi. Nabi sudah mengeraskan suaranya. Nabi sudah memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengeraskan suaranya ketika mengumandangkan adzan. Sampai Nabi mengatakan la yasma'u sautahu jinnu wala insu wala hajaru wala syajarun illa syahidalah. Ujar Nabi, tidaklah mendengar suara adzan itu kepada jin, manusia, pohon dan batu-batuan kecuali mereka itu menjadi saksi. Nah, berapa banyak yang mendengar suara adzan, semua yang adzan Ari ini, Mas Ari, ya kah? Berapa banyak yang mendengar itu menjadi saksi. Yang kedua pulang, lau ya'lamun nas, jikalau manusia itu tahu maafin nida apa yang terkandung di dalam adzan. Au fis shafil awal, atau yang terkandung pada shaf pertama. Semalam yajidu, kemudian dia tidak memperdapati fadilah atau kelebihan di dalam adzan atau di dalam shaf awal tadi. Illa ayastahimu alaih, kecuali dengan cara berundi, lastahamu, niscaya dia berundi. Artinya nih, ujar Nabi manusia itu jika tahu tuh fadilah adzan, inya memperdapatinya harus dengan berundi, maka beundinya. Sakingnya besarnya itu fadilah adzan, dan adzan itu menghilangkan aura-aura yang kada baik di kampung. Pian rasakan berdiam di kampung yang kada ada masjid, kada ada langgar, kayak apa rasanya? Jemaah, coba pian rasakan berdiam di tempat di mana kada ada musalla, kada ada masjid, kada ada yang adzan, rasakan pengapnya hati kita. Kampung itu terasa kayak kuburan. Ujurkah kadakah? Maka dengan adzan itu adalah menambahkan aura positif, menambahkan keberkahan kampung, menghilangkan, maaf nih lah, setan-setan, baik setan beikung atau setan yang nyata. Ya, kan Nabi mengatakan idza nudiya bil adzan, apabila dipanggil dengan seruan adzan, adbara syaitan lahu durat, itu syaitan buka sampai tak kantut-kantut, lahu durat, tak kantut-kantut Bapak Ibu. Ya Allah. Nah, itu. Jadi ya mungkin maksud sidin yang memberikan aturan ini baik.
Cuman tadi kebijaksanaan aturan itu tinggal ditempatkan pada tempatnya, jangan pukul rata, itu aja. Ya kan? Tinggal ditempatkan pada tempatnya. Kalau memang di daerah yang dianggap sini ada yang terganggu, situ aja berlakukan, jangan beratan. Ya kalau lah, kira-kira di Masjid Al-Falah ini mun adzan terganggu lah. Nah, kada berarti kan usah diberlakukan di sini, kan kayak itu bahasanya. Kenapa? Karena adil itu bukan pukul rata. Namun pian bisi anak SD lawan kuliah, masa jajannya harus sama? Yang kuliah pian kasih 50.000, yang SD pian kasih 50.000, kayak itu kah? Adil lah telah. Kada, sesuaikan kebutuhannya. Si SD kebutuhannya cuma 5.000, bari 5.000. Si kuliah kebutuhannya 50.000, bari 50.000. Nah kayak itu juga kebijakan peraturan, sesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Jangan pukul rata, pun pukul rata ya terjadi konflik seperti ini. Ya, maksud sidin baik, tapi ya tadi cuman ya kah, munnya dipukul rata, jelas itu bukan sebuah keadilan dan kebijaksanaan. Nah itu saja yang dapat disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب